Cerita rakyat adalah kisah atau dongeng yang berkembang dalam suatu masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Cerita ini biasanya mengandung nilai-nilai budaya, moral, dan ajaran kehidupan yang mencerminkan kepercayaan serta adat istiadat masyarakat setempat. Jenis-jenis cerita rakyat meliputi miteh. Miteh adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan mengandung nilai sakral. Miteh juga dikenal sebagai mitos. Miteh biasanya menceritakan tentang makhluk gaib, dewa, atau asal-usul dunia, seperti kisah Malebori Mampu, legenda Nyi Roro Kidul, kisah Dewi Sri, kisah Jaka Tarub, kisah Malin Kundang. Legenda, kisah tentang asal-usul suatu tempat atau kejadian, seperti legenda Danau Toba. Fabel, cerita yang tokohnya adalah binatang yang bertingkah laku seperti manusia, seperti kancil dan buaya. Sage adalah kisah kepahlawanan yang seringkali bercampur dengan sejarah, seperti cerita Lutung Kasarung. Dongeng, kisah fantasi yang sering bertujuan menghibur, seperti Bawang Merah dan Bawang Putih. Cerita rakyat seringkali disampaikan secara lisan dan mengalami perubahan seiring waktu, tetapi tetap berperan penting dalam menjaga identitas dan warisan budaya suatu masyarakat. Cerita rakyat memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan masyarakat, antara lain sebagai sarana pendidikan moral dan budi pekerti. Cerita rakyat mengandung pesan moral yang mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, keberanian, dan kebaikan. Menjaga dan melestarikan budaya. Cerita rakyat menjadi bagian dari identitas suatu masyarakat dan membantu melestarikan adat istiadat serta tradisi leluhur. Sebagai hiburan, banyak cerita rakyat yang dikemas dalam bentuk yang menarik dan menghibur, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Sebagai sarana penyampaian sejarah, beberapa cerita rakyat mengandung unsur sejarah atau mitos tentang asal-usul suatu tempat, tokoh, atau peristiwa penting dalam masyarakat. Menumbuhkan rasa identitas dan kebanggaan. Melalui cerita rakyat, masyarakat dapat memahami akar budaya mereka dan merasa bangga dengan warisan leluhur. Sebagai media penguat norma sosial, cerita rakyat sering menggambarkan konsekuensi dari perilaku baik dan buruk, sehingga berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat. Dengan berbagai fungsi ini, cerita rakyat tetap relevan dalam kehidupan modern, sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dijaga dan diwariskan. Berikut salah satu cerita rakyat Sulawesi Selatan yang bertajuk Putri Tadampali dan Kerbau Putih. Konon, di Tanah Luwu, Sulawesi Selatan, hiduplah seorang putri cantik bernama Putri Tadampali, putri dari Datu Luwu, Labusatana Datu Maongge. Datu Luwu adalah seorang pemimpin bijaksana yang membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Kecantikan Putri Tadampali begitu termasyhur hingga terdengar ke berbagai daerah, termasuk ke Kerajaan Boneh yang terletak cukup jauh dari Luwu. Mendengar kabar kecantikan sang putri, Raja Boneh pun berniat menikahkan putranya dengan Putri Tadampali. Ia mengirim beberapa utusan untuk melamar sang putri kepada Datu Luwu. Namun, Datu Luwu merasa bimbang karena dalam adat Luwu, seorang gadis tidak boleh menikah dengan orang dari luar kampungnya. Di sisi lain, ia takut menolak lamaran tersebut karena khawatir menimbulkan perselisihan yang bisa merugikan rakyatnya. Setelah mempertimbangkan segalanya, Datu Luwu akhirnya menerima lamaran tersebut. Namun, malang menimpa Putri Tadampali. Secara tiba-tiba, ia menderita penyakit kulit aneh yang membuat tubuhnya mengeluarkan cairan kental berbau tak sedap. Para tabib kerajaan tidak mampu menyembuhkannya. Bahkan mereka memperingatkan bahwa penyakit ini bisa menular. Karena itu, Datu Luwu dengan berat hati memutuskan untuk mengasingkan putrinya ke tempat yang jauh demi keselamatan rakyatnya. Meskipun sedih, Putri Tadampali tetap patuh pada keputusan ayahnya. Sebelum berangkat, ayahnya memberikan sebilah keris pusaka sebagai tanda bahwa ia tidak dibuang, melainkan tetap diakui sebagai putri kerajaan. Bersama beberapa pengawal setianya, Putri Tadampali berlayar tanpa tujuan yang jelas. Setelah berbulan-bulan mengarungi lautan, mereka akhirnya menemukan daratan yang subur dan sejuk. Saat seorang pengawal menemukan pohon besar yang rindang, Putri Tadampali memutuskan untuk singgah dan berteduh. Melihat bayangan dedaunan yang bergoyang tertiup angin, Wajo-Ajo, ia menamai tempat itu Wajo. Di sana, mereka membangun permukiman dan memulai kehidupan baru. Suatu hari, ketika sedang duduk di tepi danau, tiba-tiba seekor kerbau buleng, kerbau putih belang, mendekatinya dan menjilati kulitnya. Awalnya Putri Tadampali hendak mengusirnya,
Tetapi karena kerbau itu tampak jinak, ia membiarkannya. Ajaibnya, setiap bagian tubuh yang dijilat oleh kerbau itu perlahan sembuh, hingga akhirnya seluruh penyakitnya hilang. Putri Tadampali sangat bersyukur kepada Tuhan atas kesembuhan ini. Sebagai tanda terima kasihnya, Putri Tadampali memerintahkan para pengikutnya untuk tidak menyembelih apalagi memakan kerbau putih. Larangan ini kemudian diwariskan turun-temurun dan masih dihormati oleh masyarakat Wajo hingga kini. Pada suatu hari, putra mahkota Bone pergi berburu bersama pengawal dan panglima perangnya, Andre Guru Pakanyareng. Namun, ia tersesat dan terpisah dari rombongan. Saat malam tiba, ia melihat sinar di kejauhan dan mendekatinya. Sumber cahaya itu berasal dari rumah seorang putri yang luar biasa cantik, Putri Tadampali. Mereka pun berkenalan dan segera jatuh cinta. Setelah kembali ke Bone, sang putra mahkota terus memikirkan Putri Tadampali. Mengetahui hal itu, Andre Guru Pakanyareng menyampaikan kepada Raja Bone bahwa putra mahkota telah menemukan gadis yang tepat untuk dinikahi. Raja Bone pun menyetujui usulan tersebut dan mengirim utusan ke Wajo untuk melamar Putri Tadampali. Namun, Putri Tadampali mengajukan syarat. Ia menyerahkan keris pusaka yang dulu diberikan oleh ayahnya kepada utusan Bone. Jika Datu Luwu menerima keris itu dengan baik, maka lamaran tersebut juga diterima. Putra mahkota Bone berangkat sendiri menemui Datu Luwu dan menceritakan semua yang terjadi, termasuk keinginannya menikahi Putri Tadampali. Datu Luwu dan permaisurinya yang rindu pada putri mereka segera berangkat ke Wajo untuk menjemputnya. Akhirnya, pernikahan antara Putri Tadampali dan putra mahkota Bone dilangsungkan dengan megah di Wajo. Beberapa tahun kemudian, putra mahkota Bone diangkat menjadi Raja Bone, dan Putri Tadampali menjadi permaisurinya. Kisah cinta mereka yang penuh ujian dan keajaiban ini menjadi legenda turun-temurun yang masih dikenang oleh masyarakat Sulawesi Selatan hingga kini. Cerita ini kini tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga menjadi salah satu alasan mengapa sebagian masyarakat Bugis menghormati kerbau putih dan tidak memakannya, karena dianggap telah berjasa menyembuhkan Putri Tadampali. Cerita Putri Tadampali dan Kerbau Putih adalah legenda dari Sulawesi Selatan yang mengisahkan seorang putri kerajaan yang dikucilkan karena penyakit kulit, tetapi kemudian mendapatkan kebahagiaan setelah bertemu dan menikah dengan seorang pangeran tampan. Dari kisah ini, beberapa hikmah yang dapat dipetik antara lain: kesabaran dan ketabahan. Putri Tadampali menerima nasibnya dengan tabah, meskipun ia dikucilkan. Kesabarannya membuahkan hasil ketika akhirnya ia mendapatkan kebahagiaan. Jangan menilai dari penampilan luar. Wujud kerbau putih ternyata adalah seorang pangeran tampan. Hal ini mengajarkan bahwa kebaikan sejati tidak selalu terlihat dari luar. Kesetiaan dan keikhlasan. Putri Tadampali tetap menerima dan mencintai kerbau putih yang telah menolongnya, menunjukkan bahwa cinta sejati adalah tentang keikhlasan, bukan sekadar fisik. Takdir dan keajaiban. Kisah ini menunjukkan bahwa takdir seseorang bisa berubah secara tak terduga, dan selalu ada harapan dalam setiap kesulitan. Kebaikan akan dibalas kebaikan. Putri Tadampali yang menderita akhirnya mendapatkan kebahagiaan sebagai balasan atas kesabarannya dalam menghadapi ujian hidup. Hal ini sebagaimana petua Bugis yang mengatakan, "Ininawa sabarae lolonganggare deceng." Kesabaran membuahkan kebaikan. Cerita ini mengandung pesan moral yang kuat tentang nilai kesabaran, ketulusan, dan kepercayaan bahwa kebaikan akan selalu mendapatkan balasan yang baik. Itulah cerita legenda dari Tanah Bugis, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Selamat tapada salama. Saudara, untuk hiburan, berikut sebuah lagu Bugis dengan judul Patan Rewara. Lagu berjudul Patan Rewara merupakan lagu Bugis yang menggambarkan eratnya hubungan kekerabatan dan persaudaraan. Persahabatan dalam lagu ini dilambangkan dengan ketinggian puncak Gunung Mampu, Patan Rewara, serta keindahan ornamen stalaktit dan stalagmit di Gua Mampu. Namun, seiring berjalannya waktu, nilai-nilai persahabatan itu perlahan memudar hanya karena persoalan sepele, hingga akhirnya kekerabatan yang telah dibangun dengan susah payah menjadi sia-sia. Gunung Mampu terletak di Desa Cabeng, Kecamatan Dua Bojoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Di kaki gunung ini terdapat gua, salah satu objek wisata di Kabupaten Bone.
Esowani rini nasa nasunrung padoane ungatiku laute masai Tanrena bungue patanrewara nariala panandramudani unganna belona gua mampu nariala pasuke minasa melaperuna menenge kuisen Taroni malabu sengere kapada wiring langit Geri hatiku sia-sia kareso Tanrena bungue patanrewara nariala panandramudani unganna belona goa mampu nariala pasuke